Laut Baltik membara, ribuan tentara Rusia angkat senjata dan 3.000 tentara Rusia siap di perbatasan Belarus. Ada apa? Laut Baltik membara, ribuan tentara Rusia bergentayangan angkat senjata di sana. Tak cuma itu saja, armada perang tampak hilir mudik dalam kesibukan yang luar biasa. Ya, militer Rusia baru saja memulai latihan perang besar di Laut Baltik. Latihan itu dinamakan Operasi Ocean Shield 2020. Dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Kementerian Pertahanan Rusia Selasa 4 Agustus 2020, dalam latihan perang kali ini, militer Rusia mengerahkan lebih dari 3 lusin kapal perang dari berbagai jenis pesawat-pesawat tempur angkatan laut, pasukan pesisir, pasukan pertahanan udara, dan pasukan marinir. Latihan perang besar di Laut Baltik ini dipimpin langsung oleh Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Nikolai Evmenov. Sesi pertama latihan, kapal perang memulai membuka jalan keluar dari titik-titik pangkalan. Lalu giliran kapal penyapuran jauh yang masuk menyisir area. Selama proses mengerahkan pasukan di lautan, dari udara pesawat-pesawat tempur mulai membombardir musuhnya. Kemudian pasukan mulai menyerang kapal-kapal selam musuh sampai akhirnya pasukan taktis dari marinir didaratkan untuk menyerang markas musuh. Mereka didaratkan dengan menggunakan tank amfibi yang diangkut dengan kapal perang canggih. Di puncak latihan itu, tentara Rusia mulai meluncurkan rudal praktis dan rudal anti pesawat. Tak cuma itu saja, serangan artileri juga digencarkan. Di sisi lain, Rusia kerahkan 3.000 pesawat ke perbatasan Belarus. Ada apa? Ketegangan antara Rusia dan negara tetangganya Belarus 72 jam terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada hari Rabu kemarin, 5 Agustus 2020, Angkatan Bersenjata Rusia baru saja mengerahkan 3.000 pasukan militernya, lengkap dengan kendaraan tempur mereka kembali ke perbatasan antara Rusia dan Belarus. Dalam keterangan resminya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pengerahan pasukan militer Rusia ke perbatasan Belarus dilakukan dalam rangka latihan militer Pogonovo di wilayah Voronezh. Pengerahan pasukan dengan armada tempur pasukan bersenjata Rusia ini disinyalir sebagai sebuah operasi besar Rusia untuk menghadapi pasukan Minsk, negara tetangganya itu. Lebih dari 3.000 personil penjaga gabungan pasukan senjata distrik militer barat dan sekitar 800 kendaraan militer dan peralatan khusus yang terlibat dalam latihan di tempat pelatihan di wilayah Voronezh, Moskow, Bryansk, Belgorod, Smelnov, dan wilayah Kursk. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dalam keterangan resminya yang dikutip FIFA Militer dari Bulgarian Military, Kamis 6 Agustus 2020. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan sebagai bagian dari pemeriksaan tindakan unit tentara, subunit tank dari divisi senapan bermotor Vistula dengan dukungan senapan bermotor akan menangkis serangan oleh pasukan superior dari musuh yang disimulasikan dengan meluncurkan serangan balasan dalam situasi pertempuran modern yang berubah secara dinamis. Perhatian khusus dalam latihan akan diberikan pada manajemen pengintaian dan kontur pemogokan dan interaksi dengan badan komando dan kontrol dari pasukan yang terpasang. Juga selama pemeriksaan, para prajurit akan mengerjakan tugas-tugas penyelesaian non-militer untuk konflik lokal di daerah yang direbut oleh pemukiman musuh. Untuk diketahui, pengerahan pasukan militer Rusia itu dilakukan untuk merespon pengerahan pasukan militer Belarusia ke wilayah Vitebsk, perbatasan Moskow. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menaruh curiga dengan pengerahan pasukan militer Rusia yang dibungkus dengan kegiatan latihan militer dekat perbatasan antara Rusia dan Belarusia itu.
Lukashenko menduga pengerahan militer Rusia itu terkait dengan kepentingan Rusia yang akan mencampuri pemilihan presiden di Belarusia yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus ini. Karena Alexander Lukashenko selama 25 tahun terakhir secara terbuka menuduh Rusia dan Barat berusaha mencampuri pemilu negara itu. Bahkan dia mengklaim pekan lalu bahwa tentara bayaran Rusia dapat dikirim ke negara itu untuk mengatur Maidan, istilah yang merujuk pada revolusi Ukraina 2014 yang pada akhirnya menggulingkan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych. Sementara itu, Presiden Belarus mengatakan tentara penyusup dari Rusia menunggu perintah beraksi. Presiden Belarus Alexander Lukashenko menuduh pemerintah Rusia berbohong soal insiden tentara bayaran di Minsk. Menurutnya, Rusia memang benar-benar merencanakan serangan menjelang Pilpres Belarus yang akan berlangsung Ahad pekan ini. Rusia telah berbohong. Para tentara bayaran yang kami tahan sudah mengakui segalanya. Mereka telah diperintah untuk menyusup ke Belarus dan menunggu perintah selanjutnya, ujar Alexander Lukashenko dikutip dari kantor berita Reuters pada Selasa 4 Agustus 2020. Diberitakan pekan lalu, Belarus telah menahan 30 tentara bayaran dari kontraktor militer swasta Rusia. Wagner Belarus mengklaim ke-30 tentara tersebut adalah bagian dari 200 tentara yang dikirim Rusia untuk melakukan aksi terorisme. Tak lama setelah penangkapan itu terjadi, pemerintah Rusia membantah telah mengirim tentara bayaran ke Belarus. Menurut mereka, Belarus telah salah tangkap dan asal main tuduh karena ke-30 tentara tersebut hanya transit di Belarus untuk melanjutkan perjalanan ke negara lainnya. Dalam keterangan Rusia, para tentara dari Wagner itu akan menuju ke Amerika Latin. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan Belarus yang telah diungkap ke publik, ke-30 tentara bayaran akan pergi ke berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah Turki, Kuba, Suriah, dan Venezuela. Alexander Lukashenko melanjutkan, dirinya tidak akan membiarkan Rusia mencoba mengacaukan pemilu pekan ini. Ia pun menyebut ada banyak negara yang mencoba mengganggu pemerintahannya, namun sesungguhnya boneka dari negara lain. Apabila Alexander Lukashenko terpilih menjadi presiden lagi pada pemilu tahun ini, maka total ia sudah memimpin selama 6 periode. Ia sudah memimpin sejak tahun 1994 dan selalu menolak ketika oposisi mengusulkan pembatasan masa kepemimpinan menjadi 2 periode. Selama ini, negara-negara Barat tidak mengakui pemilu di Belarus sebagai proses politik yang jujur dan juga adil.